Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 1B, Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijayananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Konteks: salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Lanjutan bab 1, Jalan dan Sarana Menuju Jhana, 14 Juli 1996. Lanjutan subbab pengalaman bernapas. Jika kita terpusat hanya pada napas, pada pengalaman napas, dan cukup lama memeliharanya, segala hal lain pun lenyap, kecuali pengalaman napas. Jika segala sesuatu yang lain telah lenyap, dan kita hanya memiliki pengalaman penuh napas dari momen ke momen yang berlanjut untuk waktu yang lama, maka kita tahu bahwa kita mengalami tahap pertama yang sungguh kita dapat sebut sebagai samadhi. Kita memiliki objek, dan kita telah menyinambungkan perhatian kita pada objek itu. Ketika kita telah meraih tahap ini, perhatian kita semestinya relatif lebih mudah, karena kita telah meninggalkan usikan. Usikan-usikan itu sudah jatuh dari layar. Kita memiliki penyadaran penuh pada objek kasar berupa napas. Dalam Anapanasati Sutta, Majjhima Nikaya 118, tahap itu disebut Sabbakaya Patisangwedi, mengalami keseluruhan tubuh napas. Keseluruhan tubuh napas berarti hanya napas belaka, sepenuhnya pada napas. Sepenuhnya berarti bahwa tidak ada ruang bagi apapun yang lain. Pada tahap ini, usikan lain tidak lagi memiliki akses untuk masuk ke dalam batin. Tidaklah begitu perlu untuk mengembangkan persepsi napas indah pada tahapan ini. Batin sudah begitu damai hanya dari mengamati napas sedari awal hingga akhirnya. Pikiran telah dilepas, suara telah lenyap, dan tubuh tidak lagi mengusik Anda. Mencapai sampai sebanyak ini saja sudah merupakan pelepasan besar bagi batin. Batin telah banyak melepas pada tahapan ini, dan sesungguhnya batin telah melepas banyak rintangannya. Batin hanya memiliki sedikit sekali kegelisahan tersisa agar dapat sempurna diatasi. Saat kita telah mencapai tahapan ini, kita perlu mengenal dan menjaganya. Kita perlu memulai latihan keempat dalam Anapanasati Sutta, Pasambayang Kaya Sangkarang, memapankan dan mengheningkan objek meditasi. Begitu kita memiliki samadhi pada objek, dan ingat, bukan sebelumnya, kita mulai mengheningkan atau menenangkan objek tersebut. Jika Anda menemukan bahwa Anda tidak sanggup menyinambungkan perhatian Anda pada objek halus seperti itu, buatlah objek tersebut sedikit lebih kasar. Saya ingat suatu kali Ajahn Chah mengajarkan bahwa jika Anda kehilangan perhatian pada napas dan Anda tidak mampu menemukan napas itu, berhenti saja bernapas untuk beberapa lama. Napas berikutnya akan menjadi napas yang amat kasar, dan Anda menyadari bahwa napas itu amat mudah diperhatikan.
Anda selama ini bernapas, tapi napas menjadi begitu halusnya. Terlalu halus untuk Anda sadari. Jadi Anda harus tinggal bersama objek yang lebih kasar dan terus bersama objek yang lebih kasar itu sampai Anda benar-benar mampu menyinambungkan penyadaran penuh terhadapnya. Terkadang hal ini sedikit membatasi dan mengekang, karena sangat sering pada tahapan ini Anda sudah begitu dekat dengan keadaan batin yang sangat indah. Kadang Anda mungkin saja ingin menghambur masuk ke nimitta samadhi atau bergegas ke dalam jhana. Tapi Anda akan menyadari bahwa jika Anda tidak memantapkan tahapan penyadaran sepenuhnya pada napas ini, maka nimitta samadhi begitu muncul akan dengan cepat lenyap kembali. Dan jika Anda masuk ke dalam jhana, Anda akan langsung terpental lagi keluar. Itu disebabkan oleh kemampuan batin untuk mempertahankan dan memegang objek untuk waktu yang lama, yang cukup bagi jhana untuk sepenuhnya berkembang dan memelihara keadaannya sendiri, belumlah berkembang. Kita harus senantiasa melatih batin pada tahapan ini, pada penyadaran napas, sampai kita memiliki kemampuan tersebut. Jika kita mampu memelihara penyadaran penuh pada napas dan semua objek lainnya telah lenyap, maka kita dapat mulai menenangkan napas. Kita mengizinkan napas untuk mapan, sampai sensasi fisik napas mulai meluruh, sehingga membuka jalan bagi pasangannya, yaitu sensasi batin dari napas. Batin pasif. Melalui pengalaman, kita mulai melihat bahwa kelihatannya ada bagian fisik dan mental pada tiap pengalaman. Ketika bagian fisik itu lenyap, maka bagian mental terungkap. Kita mulai mengalami bagaimana batin melihat napas, bukan bagaimana tubuh merasakan napas. Fungsi dari kesadaran tubuh lenyap. Fungsi panca indera terakhir yang paling halus pun lenyap. Tampakan, suara, bebauan, cecapan, dan sentuhan semuanya menutup, kecuali rasa napas. Panca indera pada saat ini seolah hanya tersisa satu utas, yaitu pengalaman napas. Kini, kita akan menutup pula yang satu ini saat kita menenangkan napas. Inilah tahapan tempat nimitta samadhi mulai muncul. Hanya setelah kita sanggup memelihara perhatian penuh pada napas untuk jangka waktu yang lama, barulah kita mampu menangani nimitta samadhi. Kemampuan untuk memelihara perhatian pada napas selama periode waktu yang lama memerlukan aspek pasif dari batin. Kita bisa mengatakan bahwa batin memiliki dua fungsi. Batin memiliki fungsi pasif untuk menerima informasi dari indera. Fungsi ini yang kita sebut fungsi mengetahui. Dan batin pun memiliki fungsi aktif berinteraksi, atau fungsi yang kita sebut fungsi melakukan. Dalam meditasi ini, saat kita sampai pada tahapan batin yang halus ini, fungsi utama batin haruslah sekedar mengetahui. Fungsi melakukan harus dibuat hampir mati. Dengan potongan kecil terakhir masih tersisa, yang pada akhirnya akan menuntun batin masuk dalam jhana, tempat fungsi melakukan sepenuhnya digencet dan ditinggalkan. Dalam jhana kita hanya mengetahui. Kita tidak mampu melakukan. Fungsi batin yang aktif telah mati, dan fungsi yang mengetahui atau menerima menjadi satu-satunya yang tersisa. Jadi ingatlah bahwa batin menjadi pasif dalam tahapan ini. Batin seperti penumpang, bukan pengemudi. Begitu kita bisa melakukan hal ini dengan napas yang kasar, maka kita bisa berhasil melakukannya dengan nimitta samadhi begitu hal itu muncul. Saya harus menyebutkan bahwa yang disebut samadhi nimitta bukanlah cahaya, tapi gambaran yang paling dekat yang dapat batin berikan untuk pengalaman ini.
Nimitta adalah objek kesadaran batin, bukan objek kesadaran mata. Namun, karena intensitasnya, nimitta sangat sering muncul sebagai cahaya. Akan tetapi, dalam bentuk apapun nimitta dicerap, nimitta akan sangat menyenangkan dan menarik. Batin harus mampu mempertahankan perhatian pada nimitta tanpa bergerak, dan untuk itu batin haruslah sangat pasif. Karena setiap tindakan batin untuk menentang, mengendalikan, melakukan, memerintah, membuat, akan mengusik keheningan batin sehingga nimitta samadhi akan lenyap. Anda akan kembali pada napas atau Anda akan kembali lagi sampai ke awal meditasi Anda. Saya bicara seperti ini untuk menanamkan petunjuk ini ke dalam batin Anda. Dan sehingga harapannya, pada saat yang tepat, Anda akan mengingat petunjuk tersebut dan bertindak selaras dengannya. Anda harus ingat pada tahapan ini bahwa alih-alih berusaha ikut campur dengan nimitta samadhi, Anda biarkan saja dan sekedar memegangnya dalam batin. Anda kemudian akan menyadari bahwa Anda memiliki kemampuan untuk memegang nimitta. Nimitta tidak lenyap dan tidak mulai berubah. Nimitta hanya sekedar di sana dari momen ke momen. Pada titik ini, Anda tidak perlu mengerahkan upaya untuk memegang nimitta. Pengupayaan itu muncul sendiri dari batin. Nimitta samadhi senantiasa menarik bagi batin. Itu adalah pengalaman yang penuh kedamaian, pengalaman yang menyenangkan, yang terkadang sangat membahagiakan, tapi merupakan jenis kebahagiaan yang tidak akan mengusik batin. Jika Anda mengalami nimitta samadhi dan mereka mengganggu batin, itu berarti batin tidak tahu bagaimana memegang mereka saat mereka sangatlah kuat. Batin tidak mampu membiarkan mereka. Sebab bukan nimitta samadhi atau piti sukha yang mengusik Anda. Andalah yang mengganggu piti sukha. Itu seperti kiasan ajanca. Suara berisik tidak mengganggu kalian. Kalianlah yang mengganggu suara berisik itu. Piti sukha tidak pernah mengganggu. Andalah yang mengganggu piti sukha. Jika Anda biarkan saja, keadaan itu akan tetap hadir. Karena batinlah yang melakukannya. Gerbang ke dalam batin. Bagi Anda yang senang menyelidiki atau wimangsa, yang memiliki kemampuan kebijaksanaan yang sangat berkembang, pada titik ini Anda akan menyadari bahwa ada perbedaan antara batin, citta, dengan hayalan akan diri. Semua usikan berasal dari hayalan Anda tentang diri, yang berpikir, mengendalikan, dan mengatur. Sebab merupakan sifat citta bahwa dengan sendirinya, dan ini adalah fenomena alami, citta akan pergi menuju nimitta samadhi, berpegangan padanya, lalu memasuki jhana. Andalah dengan sensasi hayalan batin yang menyebabkan masalahnya. Inilah salah satu alasannya mengapa makin kita melepas sensasi diri, makin mudah jadinya untuk menembusi jhana. Bagi seorang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahanta, makin tinggi pencapaiannya, makin mudah menembusi jhana. Karena itulah, kita harus melepas kendali yang berasal dari awijja, ketidaktahuan, terutama awijja berupa hayalan diri. Diri selalu ingin mengendalikan, berbicara, bertindak, atau berbuat, serta takut untuk melepas banyak hal. Semata-mata karena melakukan itu berarti melepas dirinya sendiri. Jadi, jika Anda memiliki kemampuan kebijaksanaan yang sangat kuat, selidikilah hal ini. Bukan dengan bertanya mengenai hal itu, namun dengan mengamati dan menanyai diri Anda. Mengapa nimitta samadhi tidak stabil?
Jika Anda mampu melepas sensasi diri, sekedar meninggalkan sepenuhnya segala upaya untuk mengendalikan, berkomentar, dan sepenuhnya pasif, maka cinta yang akan melakukan pekerjaannya. Batin akan dengan sendirinya melanjutkan ke nimitta itu. Nimitta samadhi itu seperti gerbang masuk ke dalam batin. Karena Anda baru saja datang dari alam panca indera, kamaloka. Anda menafsirkan nimitta samadhi dengan bahasa panca indera. Itulah sebabnya nimitta tampak sebagai cahaya. Saat Anda menjaga penyadaran Anda pada nimitta samadhi, jika Anda melaju terus dari dunia panca indera, pencerapan akan nimitta samadhi berubah. Persepsi cahaya lenyap, dan Anda melaju langsung ke inti pengalaman amat menyenangkan yang kita sebut piti sukha. Anda tidak perlu berpikir, apa arti piti sukha? Apakah piti itu? Apakah sukha itu? Anda tidak mampu mengetahui jawaban pertanyaan itu dengan mencarinya dalam sutta. Satu-satunya cara mengetahui makna piti sukha seperti yang terlihat dalam jhana pertama adalah dengan menembusi jhana pertama ini dan mengetahui bahwa pada tahapan ini itulah objek batinnya. Itu adalah objek kesadaran batin, sesuatu yang batin sadari. Karena piti sukha itu luar biasa menyenangkan, damai, dan memuaskan. Batin akan menemukan bahwa sangat mudah mencari kecukupan hati dalam gambaran batin itu. Jadi, batin yang melakukan pekerjaannya pada tahapan ini. Anda mesti melepas bukan hanya kamaloka, dunia panca indera, Anda juga harus melepaskan fungsi diri yang berupaya mengendalikan. Anda tidak dapat melakukan pengendalian apapun dalam keadaan jhana ini. Menakjubkan untuk melihat bahwa pengalaman jhana itu berada di luar kendali mara. Karena mara memujud sebagai delusi diri. Mara bagaikan ditutup matanya dalam keadaan ini. Ilusi diri bergulat ingin menjadi. Dan dengan menjadi, bertindak, berbuat, memerintah, mengendalikan, memanipulasi, dan mengatur apa yang menurutnya adalah rumahnya. Itulah keberadaan. Semua itu dilepas. Itulah penyebabnya dengan meraih jhana pertama, Anda melepas penderitaan dunia. Penderitaan karena keberadaan dalam jumlah yang amat besar. Pada tahapan ini, Anda akan tetap sepenuhnya mawas. Batin masih ada di sana. Batin masih mengetahui. Tapi pada tahapan ini, mengetahui yang terjadi adalah mengetahui yang amat mendalam. Batin yang beda. Jhana adalah pengalaman yang sangat dahsyat dan kesan pengalaman itu pasti terpatri dalam kadar yang cukup bagi batin untuk mengingat pengalaman itu dengan sangat jelas ketika setelah periode waktu yang cukup lama Anda keluar dari jhana. Batin tinggal dalam jhana karena batin menemukan kecukupan hati yang penuh. Pada tahapan ini, batin terpuaskan dengan piti sukha, dengan kebahagiaan keadaan ini. Namun, ada kelemahan jhana pertama. Saat Anda berada dalam jhana, Anda tidak akan menyadari kelemahan tersebut. Tapi Anda akan menyadarinya setelah Anda keluar dari jhana pertama. Kelemahannya adalah bahwa batin tidak sepenuhnya hening. Batin bergerak bolak-balik piti sukha, seolah-olah batin berayun di sekitar piti sukha, karena batin belum sepenuhnya memasuki keadaan itu. Batin masih berada dalam perjalanan menuju samadhi. Batin belum sepenuhnya mapan. Batin masih bergoyang, bergema, dan bergetar karena hal-hal terjadi sebelumnya di alam panca indera. Goyangan batin itulah yang kita sebut sebagai wittaka dan wicara.
itu tidak berasal dari Anda. Itu berasal dari batin. Itu tidak mewujud sebagai hal yang kita sebut pikiran. Batin yang bergerak ke piti sukha kita sebut sebagai vitakka. Batin yang berpegang pada piti sukha adalah yang kita sebut sebagai wicara. Setelah beberapa lama, batin menjauh dari piti sukha. Kemudian batin bergerak kembali ke sana. Pergerakan itu sangat lembut dan sulit dipersepsikan, menuju dan menjauh dari piti sukha. Batin tidak sanggup pergi jauh, karena piti sukha tetap berada secara penuh di bidang batin. Batin tidak akan pergi begitu jauh sampai samadhi buyar, dan kita kembali merasakan tubuh. Sutta sesungguhnya mengatakan bahwa duri jhana pertama adalah suara. Suara sebagai yang pertama dari panca indera luar yang mampu menghancurkan jhana pertama. Dalam keadaan itu, Anda tidak akan mampu mendengar pembicaraan orang lain di dekat Anda, karena batin sepenuhnya terlibat dalam objek piti sukha. Jika suara terdengar, itu berarti bahwa samadhi dari jhana sudah begitu lemah, dan kita sedang dalam proses keluar dari jhana. Ketika saya mengatakan terlibat sepenuhnya, saya menekankan kata sepenuhnya. Itu berarti tidak ada ruang bagi batin untuk menerima masukan lainnya. Batin sepenuhnya terserap dalam sukacita dan kebahagiaan piti sukha. Ini tidak memberi ruang cukup untuk menyadari hal lain. Ini adalah keadaan yang aneh untuk dialami. Ini adalah batin yang amat berbeda dari batin yang memiliki begitu banyak hal untuk diurusi di dunia luar. Batin normal memiliki satu hal yang datang ke perhatiannya hanya untuk lenyap. Kemudian sesuatu yang lain akan muncul, lalu lenyap. Dan terus demikian. Batin biasanya memiliki suatu beban berat, beban informasi untuk diurusi. Tapi di sini, batin hanya memiliki satu objek menyenangkan. Kenikmatan objek itulah yang menjaga batin tetap melekati piti sukha. Jangan takut pada kelekatan itu. Itu adalah kelekatan yang menuntun Buddha pada kecerahan, yang menuntun banyak arahanta menuju kecerahan sempurna. Sebab pada tahapan ini, Anda toh sama sekali tidak dapat melakukan apapun. Inilah yang menjadi pengalaman jhana pertama. Nantinya, vitakka wicara itu, goyangan terakhir batin itu akan ditinggalkan. Ingatlah bahwa jhana pertama itu sedikit lagi dari jhana kedua, kurang sedikit lagi dari samadhi sempurna atau kemanunggalan batin sepenuhnya pada objek. Bhikkhu Sariputta menjabarkan suatu jhana tepat di antara jhana pertama dan kedua. Tempat pergerakan batin ke objek telah ditinggalkan. Dalam jhana itu tidak ada vitakka, yang masih tersisa hanya wicara. Kurung buka, lihat Anguttara Nikaya 4 Romawi 300 dan 440F, Samyutta Nikaya 4 Romawi 360 sampai 363, Digha Nikaya 3 Romawi 219, Majjhima Nikaya 3 Romawi 162, kurung tutup. Keadaan itu adalah ketika batin mengalami piti sukha sepenuhnya dan tidak lagi menjauh darinya, namun seolah menggenggam piti sukha. Batin mencengkram pada objek, tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak perlu lagi menggenggam atau mengerahkan daya untuk memegangnya. Batinlah yang melakukan hal ini, bukan hayalan akan diri. Pada tahapan ini, merupakan hal wajar bahwa batin akan melepaskan pegangan itu dan berdiam di sana dengan sendirinya sesuai dengan sebab akibat alami.
Penyebab hal ini terjadi adalah kecukupan sejati yang dialami batin, karena bersama dengan keindahan piti suka, kebahagiaan yang indah dan kemanunggalan batin, batin berdiam di sana sebagai objek yang kokoh. Batin menuju keesaan, seolah berkumpul pada satu titik. Ini bukanlah hal yang kita ketahui dalam keadaan ini. Kita mengetahuinya hanya setelah kita keluar darinya. Karena pengalaman itu terpatri dengan sendirinya pada batin Anda. Itulah sebabnya Anda mampu mengingatnya kembali dengan sangat jelas. Itu seperti seolah Anda mengingat mimpi yang amat jernih. Pengalaman jana lebih jernih dan jelas lagi. Anda mampu mengingatnya dengan begitu jelas setelah Anda keluar. Pada saat keluar dari jana lah Anda melihat bahwa batin jana itu beda dibandingkan apapun yang telah Anda alami sebelumnya. Dalam artian, batin sepenuhnya menjadi esa. Batin tidak mampu bergerak, seperti titik pada batu karang, kuat, dahsyat, penuh kebahagiaan, tak tergoyahkan sempurna, yang tak dapat digerakkan. Itulah batin jana kedua yang bergeming. Anda hanya dapat menyadari keadaan itu sesudahnya. Sebab selama pengalaman itu, batin tetap tak bergerak, menetap sebagai objek tunggal. Kesinambungan objek batin itu tidak berubah. Tetap satu hal momen demi momen demi momen. Objek mental tidak mengembang atau menyusut. Objek mental tidak berubah dalam kualitasnya, tapi tetap sama. Inilah yang saya sebut kemanunggalan dalam waktu dari nimitta, corak kesadaran batin. Kita dapat melihat hal dapat dilakukan kesadaran, yang dapat dilakukan batin. Satu-satunya cara kita dapat mengetahui batin adalah dengan mengetahui objeknya. Objek batinlah yang mendefinisikan batin. Begitu kita mengetahui perbedaan objek batin, termasuk objek samadhi, maka kita memperoleh suatu wawasan batin dan pemahaman yang berlimpah ruah mengenai hakikat sejati batin, kemampuannya, serta hakikat suka dan duka. Begitu kita masuk dalam keadaan ini, kita akan mengetahui yang Buddha maksud dengan kediaman bahagia. Buddha kadang menyebut keadaan ini sebagai nibbana di sini dan kini. Buddha juga sering menyamakan nibbana dengan nirodha, penghentian. Meskipun keadaan itu bukanlah nibbana sejati, namun sudah mendekati. Mengapa mendekati? Karena telah terjadi banyak penghentian. Dalam keadaan yang amat halus ini, banyak hal telah berhenti. Karena berhenti, maka hal itu berakhir, lenyap, selesai. Itulah alasan mengapa keadaan itu sangat dekat dengan nibbana. Saat kita mengembangkannya, keadaan ini tidak hanya memberi kita sensasi menyenangkan, tapi juga menjamin kita mampu terus menjalani kehidupan sebagai bhikkhu. Hanya jika kita memiliki pengetahuan dan pengalaman dari niramisa sukha, kebahagiaan yang terlepas dari keduniawian, hal-hal, barulah kita sepenuhnya dapat merasakan kecukupan hati dalam kehidupan monastik. Jika Anda belum mengalami niramisa sukha, kebahagiaan pelepasan, maka pelepasan keduniawian Anda akan selalu merupakan perjuangan. Dari luar dan permukaannya, Anda bisa saja sanggup meninggalkan keduniawian, kelihatan sebagai bhikkhu hebat di mata orang lain, namun di dalam batin masih merindukan kebahagiaan dan pemuasan. Anda tidak akan menghentikan batin mencari kebahagiaan dan kepuasan di dunia jika batin tidak memiliki pernaungan. Dalam salah satu sutta, Majjhima Nikaya 14, Mahanama, salah seorang sepupu Buddha, menghampiri Buddha dan berkata bahwa meskipun ia adalah siswa Arya, dari waktu ke waktu hasrat masih menjajah batinnya.
Buddha menjawab bahwa itu karena ia masih melekati sesuatu. Ia belum melepas segalanya. Yang ia lekati adalah kamaloka dan hayalan diri yang mencari kesenangan dan kendali di dunia ini. Jadi, inilah hal yang mesti kita lakukan, dan kita semua yang hadir di sini dapat melakukannya. Jangan tergesa-gesa, sabarlah, tekunlah, dan hal-hal ini akan terjadi. Anda semua sudah memiliki kebajikan yang cukup. Anda semua memiliki pengendalian indera yang cukup. Anda masih bisa meningkatkan masing-masing aspek ini. Tapi kini itu sudah mencukupi. Hal yang betul-betul kita perlukan adalah penyinambungan batin yang amat teliti ini dan melakukan hal-hal dengan baik. Alih-alih tergesa dan melakukannya dengan lalai. Ada cara yang tepat untuk menjahit jubah. Ada cara yang tepat untuk mencuci mangkuk Anda. Dan ada cara yang tepat pula untuk bermeditasi. Jika Anda ceroboh, maka Anda menemukan bahwa Anda bisa membuang waktu bertahun-tahun. Jika Anda amat seksama, maka Anda menemukan bahwa kemajuan pun terjadi. Hal-hal ini terjadi karena sebab yang alami. Anda bukanlah faktornya. Anda hanyalah penghalang terjadinya pencapaian itu. Jadi singkirkan diri Anda dari jalannya dan biarkan hal-hal ini terjadi dengan sendirinya. Maka Anda akan menikmati kebahagiaan jhana dan kehidupan monastik Anda akan terjamin. Kekuatan Anda menuju wawasan batin akan menjadi luar biasa menguat. Faktanya, dengan seluruh pengetahuan Dhamma Anda, ajaran dari Tipitaka, sangatlah tidak mungkin bahwa Anda tidak akan memperoleh pencapaian. Seperti yang dikatakan oleh Buddha dalam Pasadika Sutta, Digha Nikaya 29, ada 4 hal yang dapat diharapkan, 4 keuntungan dari menjalani jhana, 4 tingkat kecerahan. Jadi, semoga Anda semua menembusi jhana ini, sehingga memperoleh manfaat. Orang-orang yang tinggal di wihara selama retret musim hujan secara otomatis memperoleh manfaat musim hujan. Jadi dengan cara yang persis sama, saya menegaskan bahwa jika Anda menjalani jhana setelah memiliki pengetahuan Dhamma yang cukup, Anda pastilah akan menembusi 4 tingkat kecerahan. Saya percayakan hal ini kepada Anda. Demikianlah. Selesai sudah pembacaan bab 1, jalan dan sarana menuju jhana. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 2. Apakah diri itu? 16 September 1998. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang